Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, dalam kondisi yang mengharuskan kita di rumah aja, teman-teman tetap produktif untuk memperbaharui ilmu dengan menyempatkan waktunya bergabung di grup ini dengan semangat yang luar biasa. Terima kasih juga saya ucapkan kepada moderator dan kawan-kawan sobat inspirasi yang telah menjadi wadah bagi kami untuk bertemu di sini. Kali ini saya diberi amanah untuk berbagi pengalaman bersama teman-teman, menyampaikan dengan topik menulis membuatku kemana-mana. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rostika atau nama panjangnya Rostika Nurlaila Nova Maya Sofa. Teman-teman bisa panggil Kak Ros ya, biar lebih akrab. Nah, selanjutnya langsung saja untuk membuka diskusi kali ini, kita awali dengan kebingungan kita bersama ketika ingin memulai sesuatu karya atau menuliskan karya tulis dan esai. Sebelum ke perbedaannya, kita amati dulu gambar yang ada di slide. Gambar apa ini kira-kira? Pasti teman-teman tahu dong, ini gambar apa? Ini gambar diagram pen. Betul banget. Nah, di diagram pen ini kita bisa menginterpretasikan bahwa esai ini merupakan himpunan bagian dari karya tulis. Jadi, sebenarnya esai itu merupakan karya tulis tetapi lebih sederhana. Kayak gitu. Nah, terus perbedaan dari esai dan karya tulis itu apa? Nah, secara umum, perbedaan esai dan karya tulis ini terletak pada sistematika penulisannya, di mana untuk esai itu berupa pendahuluan, isi, dan kesimpulan, sedangkan untuk karya tulis ini dibuat per bab. Ada pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, kemudian pembahasan atau isi, dan penutup. Kemudian, nah ini hal yang paling penting ya teman-teman. Bagaimana sih membuat karya tulis dan esai ini? Apalagi yang baru memulai untuk menyusun karya tulis dan esai. Nah, yang utama dan paling penting adalah niat. Minta niat kepada Allah ini diluruskan, dipanjangkan, dan dibesarkan. Diluruskan niat karena Allah, dipanjangkan agar niatnya dari awal sampai akhir ini karena Allah, dan dibesarkan niatnya agar tidak gampang menyerah, agar niatnya terpelihara. Walaupun nanti udah tidak semangat nih, langsung dibesarkan lagi gitu, minta sama Allah. Yang kedua, cari masalah. Cari masalah ini bukan berarti membuat kegaduhan ya, tetapi cari masalah yang terkini, masalah yang menarik dan spesifik. Maksudnya apa? Terkini itu yang terupdate, yang menarik itu yang setidaknya atau seminimalnya itu membuat hati ini resah. Kemudian secara spesifik, kadang ya masalah yang dicari itu yang masih global gitu, masih yang umum aja. Nah itu tuh menyulitkan kita untuk memikirkan sebuah solusinya tuh kayak gimana, kayak gitu. Nah, langkah selanjutnya yaitu pikirkan solusi. Cari solusi yang sudah ada, cari solusi yang sudah dilaksanakan, kemudian inovasikan dari berbagai sudut yang berbeda. Kemudian jangan lupa solusi ini harus dipastikan bahwa belum ada yang dimuat oleh orang lain, dengan mencari sumber ya tentunya. Nah, sumber-sumbernya berupa berita, jurnal, buku, atau hal-hal yang lain ya. Pokoknya yang
resmi dan terpercaya. Selanjutnya, partner. Ini hal yang paling penting karena tidak ada partner itu rasanya susah banget gitu ketika kita sudah motivasinya tuh di bawah gitu. Jadi cari partner yang bertanggung jawab, yang mau memulai dari awal sampai akhir, mau berjuang bersama-sama, kemudian yang loyal, dia bisa meluangkan waktu untuk membuat karya bersama, kemudian yang menyampaikan pendapat, yang mau menyampaikan pendapat, kemudian yang bisa menjaga komunikasi. Nah, ini kadang ya ada partner juga yang suka ngilang-ngilang kayak gitu. Nah, ini sebaiknya agak dihindari ya, karena ini akan menyulitkan kita untuk membuat karya tulis atau esai. Kemudian setelah itu barulah diskusi dengan partner kita, terus tulislah berupa outline atau poin-poin penting, kemudian bagikanlah ke setiap anggota dan cari data yang terkaitnya itu. Nah, barulah dari sini mulai susun karya sesuai dengan sistematika penulisan. Pokoknya harus berani memulai, jangan sampai kita menyerah di tengah-tengah padahal udah diskusi bareng-bareng nih sama temen. Nah, selanjutnya hal yang paling utama, yang paling penting itu diskusi dengan mentor, karena kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman mentor yang sudah tahu ya bagaimana kondisi di lapangan. Itu ya bisa dengan cara mengirim karya yang telah dibuat terus minta direvisi, barulah kayak terus kita langsung kirimkan karya tersebut. Nah, hal yang penting banget untuk disertakan dalam penulisan karya tulis dan esai itu apa? Nah, ini harus diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama, judul itu harus menarik. Nah, judul ini merupakan hal yang pertama dilihat oleh juri, yang judul itu memuat masalah dan solusi. Terus bisa juga berupa akronim nanti. Nah, terus latar belakang yang runtut. Nah, bisa kayak gini, masalah umum, terus masalah khusus, terus urgensi masalahnya kayak gimana, jadi pentingnya membahas masalah ini kayak gimana, jadi daruratnya masalah ini kayak gimana, terus solusi yang sudah dilaksanakan itu kayak gimana, yang tetapi carilah kekurangan dari solusinya, yaitu dengan menawarkan solusi yang ditawarkan oleh kita dan didukung dengan penelitian yang relevan. Kemudian ini harus banget kita perhatikan data terpercaya nih. Jadi harus dari website yang resmi, berita-beritanya juga dari website yang memang sudah terakui kayak gitu. Kemudian jurnal juga harus yang terpercaya, yang sudah ada dipublikasikan kayak gitu. Terus buku-buku juga. Nah, yang ini juga kadang dilupakan ya, typo itu, tanda baca kayak gitu, kayak koma atau titik, terus huruf kapital ini kadang dilupakan ya. Terus kayak kata baku juga kayak gitu. Terus kutipan, nah penulisan kutipan juga harus disertakan karena ini untuk menghindari karya kita disangka plagiatisme. Nah, hal yang terpenting buat kamu yang ingin ikut lomba ya pasti sesuai dengan buku panduan, seperti penomoran halaman, jumlah halaman yang diminta, kesesuaian dengan tema dan format karya ya tentunya. Selanjutnya, tips trik masuk perguruan tinggi ala Kak Ros. Nah, sebenarnya Kak Ros ini masuk lewat SNMPTN ya, alhamdulillah. Jadi karena sekarang udah kelewat, SNMPTN-nya udah ada pengumuman, Kak Ros sedikit berbagi aja ya. Kalau dalam menentukan jurusannya itu harus dengan pertimbangan orang tua dan sesuai dengan visi misi hidup kita. Karena kalau
memang orang tua pengen ini dan kita pengen itu, kan ini gak nyambung gitu ya. Jadi harus disesuaikan, dimusyawarahkan dengan orang tua. Dan ini menjadi hal yang terpenting ya, bahwa doa orang tua ini sangat diijabah oleh Allah. Kemudian karena yang ke depan itu SBMPTN, maka cobalah tentukan jurusan yang nanti itu relevan. Jadi relevan dengan jurusan kita sebelumnya. Jadi misal kalau dari SMA nih IPA, berarti selanjutnya juga di kuliah harus yang masih relevan dengan jurusan IPA. Kalau IPS ya sama kayak gitu juga. Kemudian di universitas yang satu dengan satunya lagi itu harus nyambung juga ya, kayak gitu. Dan yang paling penting itu harus istiqoroh, meminta agar Allah tunjukkan mana yang terbaik dan juga pasrah kepada Allah. Nah, selanjutnya tips dan trik menjadi aktivis mahasiswa dan berprestasi. Tentu ini tidak mudah ya, dari awal sampai akhir sekarang ya, di tingkat akhir ini sangat banyak sekali pembelajarannya dalam memanajemen waktu. Jadi pengen banget jadi mahasiswa yang aktif di organisasi dan berprestasi juga. Nah, ini ada beberapa pengalaman Kak Ros yang sudah dilaksanakan, dan semoga bisa menjadi inspirasi juga ya bagi teman-teman untuk melakukan hal yang sama ketika ingin menjadi aktivis mahasiswa dan berprestasi. Yang pertama itu tentu buat dan tulis target secara rinci. Ini bisa berupa program tahunan, terus bulanan, mingguan, dan harian. Nah, kalau Kak Ros ini seperti ini ya. Jadi dituliskan di sticky note, terus dipajang di laptop agar selalu terlihat, kemudian selalu dibaca, jadi mengingatkan kita. Kemudian selanjutnya awali dengan basmalah. Pokoknya kita niatkan bahwa segala sesuatunya ini itu untuk ibadah kepada Allah, agar setiap apa yang kita lakukan itu menjadi pahala kayak gitu. Terus dahulukan urusan dengan Allah, ini sangat penting ya teman-teman. Pokoknya ketika kita mendahulukan urusan dengan Allah, dengan sholat tahajud atau dengan tilawah, terus dengan al-matsurat, maka Allah akan membimbing kita, membimbing aktivitas-aktivitas kita kayak gitu. Ini kerasa banget pokoknya. Kemudian tingkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini sangat berpengaruh ya. Coba tanamkan dalam diri, berterima kasihlah kepada diri bahwa kita itu adalah ciptaan Allah yang sangat luar biasa, yang memiliki karakter-karakter positif. Kemudian ikhtiar tanpa menyerah sampai apa yang kita targetkan itu bisa tercapai. Dan alhamdulillah ini target Kak Ros menjadi UPI Student Achievement Award alhamdulillah terlaksana. Kemudian bergabunglah dengan lingkungan positif ya. Alhamdulillah Kak Ros memulai karya itu awalnya itu, gerbang awalnya itu dari UKM Lepim UPI ya, alhamdulillah. Kemudian menjaga komunikasi dengan sesama saudara, karena dengan menjaga komunikasi kita akan memperoleh informasi dan juga rezeki yang banyak juga ya. Kemudian minta doa restu orang tua dan luangkan waktu untuk mereka, ini sangat penting ya. Ini kalau cara Kak Ros itu biasanya kalau lagi jauh itu di grup itu meminta doa restu kepada orang tua. Kemudian nah ini ketika kita lagi malas-malasnya nih, jadi coba tolong satu orang saja agar mereka itu
merasa mudah gitu. Kemudian ketika memang kemalasan itu masih ada, coba istighfar, karena mungkin kemalasan ini datangnya dari dosa kita ya yang terlalu menumpuk. Kemudian coba salawat. Mungkin doa-doa kita ini tidak sampai ke langit ini karena memang adabnya itu tidak dilaksanakan. Kemudian berdoa sebanyak-banyaknya, karena bisa jadi kesombongan diri kita yang tak pernah meminta. Dan yang terakhir, baca Quran surat Al-Insyirah, karena mungkin keyakinan kita ini yang sedikit pada janji Allah. Kemudian adabnya dalam menuntut ilmu itu, doakan guru atau dosen ini karena mereka itu jalan memperoleh ilmu ya. Kemudian bersyukur dan bersabar atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Yang terpenting itu lakukan amalan yang lebih. Jadi ketika orang lain udah sholat duha 2 rakaat, kita 4 rakaat kayak gitu. Jadi ketika kita memang punya keinginan yang lebih dari orang lain, ingin sukses, ingin berprestasi, maka apa yang kita inginkan itu harus sebanding dengan apa yang kita perbuat, yang kita berikan kepada Allah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, semoga menjadi amal jariah, dan semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk ingin membuat dan menulis karya tulis dan